Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marjuki Opedi channel berita dan informasi mengabarkan. Tekan subscribe sebagai pertemanan, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, like, komen, dan share sebagai sarana interaksi antara kita. Setelah menelusuri jejak Abu Mustafa bin Tengku Haji Ahmad dari tempat kelahiran beliau, sekolah, pendidikan dayah, upaya almarhum dalam meraih dan mengajar ilmu agama pada bagian pertama video ini, mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Pada tahun 1985, Abu menunaikan ibadah haji yang pertama bersama ayahandanya Tengku Haji Ahmad bin Tengku Abdul Manaf. Selama 6 bulan di Mekah, beliau juga memanfaatkan waktu untuk belajar langsung dengan ulama-ulama tanah air yang telah lama menetap di Mekah, dan diantaranya Syekh Yasin Al-Fadani asal Padang. Abu Mustafa beberapa kali melaksanakan ibadah haji, diantaranya untuk kepentingan melayani masyarakat, termasuk saat musibah gempa dan tsunami tahun 2004. Abu Mustafa adalah salah satu jamaah haji kloter 8 Dewan Tara Nisab yang sempat terombang-ambing arus tsunami di asrama haji Banda Aceh. Di sela aktivitasnya belajar dan mengajar ilmu agama, dan karena kemampuannya memahami kitab yang sangat baik serta orasi yang menarik, sehingga Abu kerap kali diundang untuk berceramah ke seluruh pelosok Aceh. Beliau dikenal sebagai dai yang berani, cerdas, dan kritis dalam setiap ceramahnya. Kemampuannya dalam menguraikan setiap perkara yang syubhat, meluruskan ajaran dan pemahaman yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah ciri khas yang tidak terlepas dari sosok Abu Haji Mustafa Haji Ahmad. Demi menjaga kebugaran, Abu juga gemar berolahraga badminton sehingga memiliki tubuh sehat dan fisik yang atletis di masa mudanya. Abu juga memiliki warna kulit putih kemerah-merahan khas seperti orang barat yang merupakan salah satu genetika masyarakat Aceh. Hal itu yang membuat beliau ketika itu akrab dipanggil dengan sebutan Tengku Putih. Bahkan sapaan tersebut terus melekat bagi sebagian masyarakat Aceh dengan tetap menggelari beliau sampai masa tuanya dengan sapaan Abu Putih. Masih dalam tahun 1985, sejumlah tokoh masyarakat Palu Gading, Kecamatan Dewan Tara, Aceh Utara, yang diantaranya Tengku Haji Ramli bin Syekh Yusuf, pimpinan dayah Darul Mufazah Palu Gading yang juga guru Abu Mustafa saat di dayah Blang Beladi, beserta Tengku Haji Hasanun Haji Usman dan Gisi Palu Gading Yusuf Syam, mengunjungi Abu Tumin Blang Beladi untuk meminta seorang tengku yang akan mengasuh dayah atau lembaga pendidikan Darul Mufazah. Para tokoh tersebut tertarik dan meminta agar Abu Mustafa yang diutus Abu Tumin ke dayah Darul Mufazah di Palu Gading. Abu Tumin mengabulkan keinginan tersebut dengan persyaratan agar menghadirkan tokoh dan muspika Kecamatan Dewan Tara untuk bertemu dan berdialog dengan beliau menyangkut pengutaraan niat yang mulia tersebut, serta mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana daya, mulai dari pembangunan asrama, musala, fasilitas, dan penunjang lainnya. Abu Tumin juga menegaskan bahwa tugas Abu Haji Mustafa bin Tengku Haji Ahmad di dayah tersebut hanya untuk belajar dan mengajar para penuntut ilmu agama. 2 tahun di Palu Gading atau tahun 1987, Abu Mustafa Haji Ahmad menggantikan nama dayah Darul Mufazah menjadi dayah Madinatul Diniyah Darul Huda dan meletakkan fondasi kemajuan dayah Salafi tersebut dengan dibantu oleh 7 orang guru yang dibawanya dari Blang Beladi. Mereka adalah Abi Zainal Abidin, Tengku Marjuki Nisam, Tengku Sulaiman Barahanyar, Tengku Sulaiman Ulegre, Abu Idris Tambun Baruh, Tengku Haji Munawar Khalil Kandang, dan Tengku Sirajuddin Blangjrut beserta 20 santri pertama sebagai santri dayah. Peresmian dayah Madinatul Diniyah Darul Huda dilaksanakan pada malam hari oleh Abu Haji Muhammad Amin atau Abu Tumin Blang Beladi dan diikuti oleh para guru serta dihadiri oleh masyarakat Dewan Tara dan Blang Beladi yang ikut larut dalam kebahagiaan akan kehadiran sosok Abu di tengah-tengah masyarakat yang notabenenya kekurangan ilmu pengetahuan agama. Keesokan harinya pengajian pun dimulai dengan iktidak kitab oleh Abu Tumin sebagai pertanda dimulainya aktivitas pendidikan di dayah. Pada awal pembangunan, dayah hanya memiliki fasilitas asrama bilik sebanyak 10 pintu, 1 balai, dan 1 musala yang juga difungsikan sebagai tempat berlangsungnya pengajian serta fasilitas penunjang lainnya. Pengajian berlangsung di 2 balai tersebut dan berada di rumah Abu Imam Syekh Masjid Darul Huda sekarang, yaitu Tengku Haji Hasanun Haji Usman. Komitmen Abu dalam mengemban tugas mulia yaitu memajukan dayah dibuktikan dengan fokusnya beliau untuk mengajar dan tidak menerima permintaan dakwah keluar daerah kecuali hanya untuk hal-hal yang bersifat urgen selama kurang lebih 5 tahun. Semangat Abu dalam mengajar tergambar dalam durasi waktu
waktu belajar yang lebih lama. Allahyarham Abu mengajar dari setengah 9 pagi hingga jam 2 siang tanpa istirahat kecuali hanya 10 menit untuk menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Hal tersebut berlangsung lama hingga beliau aktif menjabat di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Utara pada tahun 2001. Demi kemajuan Dayah Darhuda, Abu juga membentuk struktur kepengurusan Dayah untuk membantu beliau. Adapun Ketua Umum Dayah Madinatul Diniyah Darhuda dari masa ke masa adalah sebagai berikut: Tengku Amir Paloh Gading tahun 1987 hingga tahun 1988. Abi Jenal Madan Aceh Timur dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1996. Almarhum Tengku Ismail tahun 1996 dan Abi Haji Muhammad Supri Ibrahim dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Dalam mengajar kitab, Abu tidak sungkan menggantikan posisi untuk mengajari talabah pendidikan dasar ketika terdapat tenaga pengajar yang berhalangan. Demikian bagian kedua manuskrip almarhum ulama Aceh Tengku Haji Mustafa Haji Ahmad atau Abu Paloh Gading yang berjudul Melaksanakan Ibadah Haji dan Merintis Pembangunan Dayah. Tunggu bagian ketiga yang akan saya rilis pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.